Oke, balik lagi di Sorbol Podcast. Ini volume ke-15 by the way. Sudah lama tidak mengonten, guys. Kebetulan kita kedatangan, saya mendatangi seorang gitaris lagi. Oh, ini gimana? Long time no see, udah semingguan. Iya, sebenarnya ada temennya. Kemudian ketemu terakhir di eventnya Om Bram. Bukannya Anda seorang politik? Aduh, saya Padli Kui. Padli Metal John. Padli Metal John. Bener. Oke, bahas ya, Kak? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Oke, biasa kalau awal-awal di podcast ini suka menanyakan tentang awal bermusik. Kenapa tertarik di dunia musik? Awal tertarik di dunia musik Pak, kayaknya udah darah dari orang tua. Oh iya. Jadi umur SD tuh udah suka musik, mulai dari The Beatles, terus ke Mary Beth dan Pasar Moon, pernah denger nggak? Benar-benar. Nah itu, terus ke New Kids on the Block, terus sananya udah semua musik suka. Akhirnya memutuskan untuk menjadi musisi. Oh gitu. Terus dari kecil sudah, aduh pernah ya jadi gitaris gitu. Udah dong. Oh dari situ udah gak kemana-mana lagi gitu. Wah, gara-gara lihat video VHS zaman dulu, lihat Guns N' Roses, lihat Slash zaman dulu ya. Iya. Belum ada VCD, belum ada DVD dan lain-lain, belum Pak. Masih zaman VHS itu juga. Dapat VHS itu tuh import, harus dari luar negeri, belum ada orang yang punya. Oh, iya. Zaman itu tuh emang benar-benar susah lah ya, maksudnya informasi tentang musik. Wah, susah. Terus ngeliat video itu, anjir, hadiah main band gitu ya. Akhirnya megang sapu, ngegaya. Oh gitu ya. Sama si Faira dulu kecil gitu. Oh gitu. Jadi dia megang sapu dulu gitu awalnya sebelum megang gitar. Oh gitu. Itu tuh pas kecil gitu lah. Terus mulai belajar gitar tuh umur berapa sih ya? SD lah, kelas 5 lah ya. Kelas 5 gitu kelas ya. 4, kelas 5 lah. Oh udah mulai tertarik lah gitu. Tertarik. Terus ingat agak gitar dulu belajar gitar pakai gitar apa gitu? Pakai gitar akustik merek ada dua di rumah tuh, gitar akustik Arista sama Genta gitu. Oh itu dua brand yang Zaman dulu mah di Sering. Bandung nggak ada lagi. Terus Kalau sering nggak Arista sama Genta lah ini ya. Itu. sering ditemukan gitu ya. Jadi punya gitar dua akustik di rumah. Kebetulan si kakak yang paling gede tuh dia udah terjun duluan di musik lah ini. Oh iya. Di musik. Akhirnya minta belajar, Iya. belajar apa ya? Tangan ada scale Basic, blues iya, lah, iya. main bass dulu sih awalnya kalau kita terlalu susah. betul. Akhirnya main belajar, akhirnya bisa tuh. Kayak itu dulu. Oh gitu dulu. By the way, ini kan keluarga bermusiknya ya. Maksudnya ya adik kakak ini kan bertiga itu kan musisi gitu. Bikin band enggak gitu, maksudnya waktu kecil kayak nge-band gitu. Pernah sih beberapa kali ya kepikiran bikin project sama adik sama kakak, tapi belum pernah kejadian. Sempat tapi nggak pernah jadi aja. Kenapa? Karena sibuk masing-masing ya. Ngerti lah bukan jodohnya kali ya. Iya. Oh gitu. Itu di SD gitu ya. Di SD terus sempat nggak gitu, maksudnya bikin band pas SD gitu sama anak-anak. Udah, saya mah masih si SD tuh kita udah rekaman zaman dulu. Oh, jadi rekaman waktu itu pesta alternatif waktu itu. Jadi waktu itu labelnya Musika tuh. Oh gitu. Labelnya Musika. Jadi kita mah rekaman tuh dari mulai kecil, manggung juga dari kecil gitu. Beruntungnya kita tuh di zaman waktu itu dapat kesempatan recording lah waktu itu. Terus kesempatan yang paling langka lah ini. Ya tidak ke semua orang lah gitu ya. Iya, di tahun itu mah itu kan benar-benar sangat sulit. Pemain band masih jarang. Itu jarang juga kan ya. Tapi beberapa tahun kemudian di Bandung mah itu tiap gang udah pasti pemain band lah, main gitar. Ya rago kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mah kayaknya iya zaman enak lah gitu. Zaman enak sekarang gitu. Oh gitu. Terus di SMP gitu udah ada gak bisa kayak ngebandnya ini udah bikin band serius sampai. Iya, dibilang bikin band serius sih dulu waktu umur segitu mah belum kepikiran serius gimana, yang penting enjoy aja gitu. Tahu-tahu, tapi waktu di umur SMP ke SMA tuh udah bener-bener gila musik lah. Jadi waktu itu tuh sekolah tuh nomor 20 lah. Oh, nomor 20. Oh, jadi gua mah bau kan dulu SMP pindah-pindah kan. Oh gitu. Jadi
ke sekolah tuh lain mau buku gitu, Mau gitar. mau kaset gitu. Sama kaset musik gitu. Kaset musik dan lain-lain. Bolos sampai setahun. Oh, gitu. Terus sama anak-anak teman-teman sekolah gitu tukur-tukur informasi tentang musik gitu. Enggak ya. Oh, enggak ya? Soalnya di tahun itu tuh selera saya sama teman-teman yang lain mah agak beda gitu. Oh. Jadi perbandingannya tuh anak-anak di teman sekolah dengerin Linkin Park, saya mah Motley Crue mundur lebih jauh berapa puluh Oh tahun iya, gitu. iya. Oh, gitu. Benar ya. Jadi gak ada yang nyambung sebenarnya gitu. Gitu. Hmm. Oke. Benar ya. Terus di SMA masih Masih lah. Pokoknya sampai hari ini juga activity yang masih dijalanin main jobnya masih tetap di Sama. gitu. sama bikin lagu juga kali ya. Iya, itu mah udah pasti itu mah. Benar. Terus saya juga karena saya berada di sekitar Awopit gitu, jadi saya tahu sedikit. Awopit sempat bikin beberapa band kan ya, maksudnya sempat nge-produce juga gitu. Terus saya yang ya dulu sempat bikin Oza itu ya. Sempat Jadi itu awalnya gimana sih? Oza dulu apa? Wah, kalau band mah pokoknya dari band dari kecil tuh yang label musik kayak gitu tuh. Ya, dari situ. Tahun ke tahun akhirnya rekaman sama Benfo tuh labelnya Aquarius tuh tahun 2004. Oh iya. Itu ceritanya waktu itu ikut sebuah festival sebuah merek kopi lah. Ini gitu. Akhirnya perwakilan di Bandung tuh band Sifu ini yang kepilih lah gitu. Nah, si Lucky Bastard itu keberuntungannya tuh sebelum masuk final aja kita udah dikontrak sama label duluan. Cuma, jadi si produsernya nyamperin, kalian punya demo nggak gitu? Punya, dengerin aja. Dikasih dulu ya si produsernya. Ya pas dikasihin, pokoknya waktu pas mau semifinal tuh kita di Bandung tuh berapa ribuan band kalau nggak salah. Dari ribuan band disaring jadi di Bandung tuh sekitar 300 itu kalau nggak salah. Pokoknya kita kasih demo ke produser, almarhum Pain Aquarius lah waktu itu. Kasihin, tiba-tiba kayaknya udah didengerin di mobilnya dia lah, gak ngerti gimana. Tiba-tiba ke backstage dia nyamperin. Kalian menang nggak menang, kita bakal kontrak kalian buat album gitu. 2004 tuh, 2004. Nah, akhirnya keluarin dulu single waktu itu ada Xerox tuh. Oh, yang Lipton ya? Bukan, Nescafe Get Start. Oh iya. Nescafe Get Start. Ada Xerox, ada Fu, terus band-band yang lain-lain lah jadi Jawa Barat 2, Jogja, Makassar, satu Indonesia lah waktu itu. Oh, itu dibikin kompilasi dulu. Kompilasi dulu. Nah si Fu gua duluan kan recording, si Xerox juara satunya. Nah, akhirnya barengan dapat kesempatan rekaman sama label gede waktu itu ya, susah banget waktu tahun itu mah aja. Cirik lah aja pokoknya mah, gampang gitu kan. Pasti cir masuk wayanya. Dengar produser suka sebelum ibaratnya rek bertarung teh tapi geus resep heula. Susah banget soalnya kita waktu itu band yang istilahnya band yang enggak punya modal lah, maksudnya cuma modal musik doang gitu. Musik dan kreativitas lah ya. Musik doang gini-gini. Akhirnya gak nyangka aja. Benar. Kontrak 3 album, tapi beres album kedua, ketiga, gue bubaran, harus pada kecil, jadi belum ada mental, gak ngerti jadi musisi profesional itu seperti apa, jadi gak tahu gitu, jadi belum jadilah intinya gitu. Benar. Terus biasanya itu langsung dikontak tuh per 3 album atau per album? Per 3 album. Oh, langsung per 3 album ya? Waktu itu di budgetingnya tuh tahun segitu ya, nilai kontrak tuh hampir sekitar 200 juta lebih lah. Waktu itu gede pisan asli, makanya band yang saya tadi bilang itu ya boleh dibilang nggak roblok sih kalau saya mah ya. Kalau dipikir darinya gitu ya, jadi sekarang nggak ada. Gue yakin semua personilnya pada nyesal gitu karena ya, tapi ya udah ya, maksudnya. Tapi itu kan salah satu pengalaman hidup yang memorable gitu. Memorable pisan. Maksudnya semua orang pasti tahu lah gitu. Iya, lagunya ada di soundtrack inilah, di Alova waktu itu sempat nembus lah. Sempat kita manggung, tiba-tiba dapat pertama kali bayaran gede tuh di situlah, tiba-tiba ada IO nelfon, manggung mau nggak di Makassar bawa-bawa gini sama John Paul Ivan sama BCL gitu. BCL juga.
dengan dibayar 9 juta dan pertama kali naik pesawat waktu itu bodor lah pokoknya. Jadi gitu. Oh gitu pertama kali naik pesawat. 2005 tahun 2005 tuh. Jadi pesawatnya juga apa ya? Pesawatnya belum ada yang bagus tuh waktu itu. Dapat pesawat yang inilah, tapi itu tahun-tahun paling gila lah. Keberuntungan banget lah. Beruntung bisa kan maksudnya. Ya pada saat itunya maksudnya sudah memikirkan masalah ya maksudnya kan sekarang kan ya udah open minded bisa nih maksudnya kan sekarang udah harusnya. wah maksudnya zaman dulu kan mungkin harus duit mah kayak deui kan terlalu banyak pikirannya nyantai gitu ya. Oh kalau sekarang tuh kalau dikonversikan gede bisa. Oh gitu dari Fu berapa 3 album Dari Fu kita di album pertama udah keburu bubar semua personalnya. Gua cabut. Oh di Dolpha itu berapa lagu? Satu lagu. Soalnya masing-masing ini. Di album itu kan ada Once, ada Cukup Manik, ada Bunga Citra Lestari, Jerok pokoknya juga ada segede lah, Jerok juga salah satunya. Nah waktu itu tiba-tiba keluar album tuh. Waktu itu di tahun-tahun eranya keluar Peter Pan lah waktu itu. Oh ya awal 2005-2006 ya. Peter Pan keluar, Sifu keluar. Cuman karena emang si B-nya masih pada kecil si pemain bassnya masih SMA gitu kan, jadi belum ngerti jadi artis profesional tuh harus seperti gimana, belum tahu gitu, masalah nge-manage ya apalagi urusan disiplin bernyanyi. Kalau disiplin mah disiplin udah. Tapi secara bisnis, secara manajemen belum paham, yang penting tahu masih main pada doang gitu. masih pada bocil kan, egonya udah pada tinggi akhirnya ya. Oh iya. Oke, Fu 3 album terus lanjut bikin project apa lagi ya? Udah nano atau belum? Belum mengenal dulu. Nah dari Sifu tuh gua tuh sibuk banyak keproduserin lagu-lagu orang lain lah. Ah gitu. Ada kerjaan di studio jadi sistem bayar. Jangan masih pakai pita waktu itu. Jadi ngisi albumnya orang Malaysia, Konidio 1 album, terus apalagi lah banyak lah ya. Terus ceritanya ngeproduserin band Joker namanya. Oh Joker. Oh ini. Ya, 2 lagu dulu awalnya. Nyumbang lagu dulu tuh. Nyumbang lagu dibelilah sama si vokalis ya, dibeli lagu gua tuh dibeli. Nah, akhirnya gak tau kenapa si Joker tuh tiba-tiba, "Pit lu masuk ya gini." Bikin musiknya lu sampai mixing. Enggak, cuma lagu-lagu doang lah. Kalau mixing sama Indra waktu itu. Waktu itu jadi musik produser tuh di si Joker tuh. Oh. Jadi Indra musik mana? produser. Apa? Indra mana? Drummer ya? Oh Indraki ya. Indraki ya. Indraki. Joker tuh. Nah, akhirnya jadi musik produser di situ. Baru nembus ke Sinano tuh di itu tuh tahun 2007 kayaknya. Iya 2007. Akhirnya ada project, salah satunya Kang Rizky gitu yang bilang ada cowok cari gitaris yang namanya Opet, lupa lah pokoknya dia atau waktu itu ya. Akhirnya ada personalnya salah satu nyamperin gitu, mau kan ngeband gini. Ya tiba-tiba dari materinya cocok gak cocok sih sebenarnya, cuman waktu itu ya karena saya itu yang ambil kesempatan aja lah gitu. Itu gue tuh disogok duit berapa juta gitu. Waktu itu mau nikah kan. Oh gitu. Bener. Mau nikah dapat duit tuh, yaudah gue ambil lah. Nah jadilah si Nano gitu. Terus si Joker keluar, gua mah. Nah si Joker tuh yang ninggalin gua doang. Kalau personel yang lain kayak si Faye masih sama si Vidi itu drama. Dulu double gitar si Joker. Double gitar sama si Faye. Dan keluar tuh gua sama si Doni atau pemain bass lah. Gitu. Oh itu terus di Nano, ya Nano kalian tahu kan? Nano awal single itu apa? Awal singlenya tuh 11 mimpi kan ya? Khas bisa nih. Sekarang ini yang paling ngena kalau ya maksud saya tumbuh berkembang pas era musik Nano kan 2007 itu pas saya SMA gitu. Keren juga sih outfit. Maksudnya ya misalnya di video klip kan ada pakai mobil sport yang lain. Wah, jadi konsepnya gitu. Oh gitu di Nano itu berapa album? Gua kontraknya mah kurang lebih 3 album ya. Cuman posisinya sama kayak si band Fu itu tuh. Gua cabut, si vokalisnya juga cabut gitu. Intinya di tahun itu tuh cuma berapa tahun ya, ada di 2 tahunan lah sama si Nano mah ya. Tapi itu
di 2 tahun tuh boleh dibilang padat banget lah, maksudnya kegiatannya. Dulu kan wah. Mau dari off air mau on air kencang lah waktu itu ya. Nah dari situ ya gitulah kejadiannya, kayaknya nggak solid gitu antara internalnya gitu ya. Internalnya nggak solid, akhirnya pecah juga. Oh gitu. Itu sampai tahun berapa sih Adi? Gua 2011 kayaknya. Kayaknya sempat cabut ya. 2011 nya. Sempat yang terakhir itu yang album yang bikin apa ya? Ya lagi rame juga kan di Pelangi. Pelangi ya. Terakhir kan? Pokoknya yang single terakhir tuh yang ada gua tuh yang itu gara-gara gua ketemu bininya pemain keyboardnya tuh. Ketemu dia terus dia nelfon suaminya bilang ketemu gua. Nah, akhirnya ada cerita judul kayak semacam reunian gitulah. Iya. Akhirnya ngumpul lagi bikin single, boom lagi tuh. Boom lagi tuh yang terakhir. Boom lagi. Yang hidupku yang itu kan. Boom lagi, terjadi lagi lah. Oh iya, udah berlanjut lagi lah. Gimmick intern gitu kan yang menjijikan lah intinya. Tiba-tiba gua mutusin keluar, nah si 2 orang ini jalan lagi nih. Tapi ya gak tahu sih ya, gak se-booming waktu ada yang single yang sebelumnya. Benar ya. Ini soalnya sempat dipakai sinetron nggak saya? FTV itu sinetron nggak ya? Nggak ngerti lah gua, gak ngikutin. Pas anjir naik deh, kata-kata. Iya, itu kan sempat 2000 berapa ya? Terakhir 2018 kayaknya. 2018. Iya kan? Yang pas lo tuh garap Casa Bilbo kan? Iya. Pas itu kan bener itu. ketemu kan pas gitu kan? Naik deh aja. Edan tuh anjir nembus di 60 juta gitu. Maksudnya saat itu untuk single naik teh kayak saya. Iya, gua aja nggak tahu sih lagu itu kan nggak tahu pas bikinnya gitu tiba-tiba. Padahal simpel ya, maksudnya simple. dari segi video kan cuma video lirik aja ya kan. Cuman apa ya aneh lagu itu tuh yang gua tuh tahu infonya dari teman-teman kan. Lo tau gak band Sinalo itu yang lagunya apa sih judulnya? Apa judulnya? Separuh gue. Separuh tuh. Itu tuh kayak lagu orang Korea atau apa mirip banget. Chinese. Dan gue cuma bilang gak tahu aja, bukan gue yang nyiptain. Itu yang nyiptain si pemain keyboardnya. Gue datang ke studio ngisi gitar akustik, cuma dikit part-part gitu doang. Dan gue juga gak nyangka kalau lagu itu bakalan boom gitu. Boom banget. Ya ketika lagu boom ya pasti miripin sama ABCD lah. Kalau tapi ini mah plot mirip banget emang terlepas dari mirip aja kan gitu ya. Dan gue tuh gak tahu tuh lagu si versi Korea itu emang gak pernah tahu gitu. Kalau Chinese kalau nggak salah, ya pasti Chinese-nya tuh ya kayak gitu lah ya maksudnya Chinese. Mandarin ya? Lagu Mandarin ya? Ya itulah kurang lebih. Mandarin dan setelah Nano pun ada yang bikin lagu yang mirip juga kayak gitu. Iya, jadi pas lagu itu keluar tuh waktu itu kan manajemennya kebetulan gue yang bikin tuh. Oh iya. Jadi waktu itu gue sempat ada di circle-nya The Massive tuh waktu itu. Oh iya. Jadi si tim manajemen tuh support gue lah, ayo jadi lagi, tiga report lah. Pit, kayaknya ini lagu bagus single soalnya viral katanya. Banyak yang cover di YouTube tuh banyak banget yang cover di Instagram, bobo dan lain-lain kan kata gua anjing edan ya bisa segitu gitu kan. Gak nyangka lah gitu kan. Iya maksudnya. Gitu. Itu maksudnya kayak potensi lagu teh ya maksudnya. Ya tahu sih ya. Gua juga ngerti ya. Dan gak tahu juga ya maksudnya yang kayak gimana yang kayak di masyarakat tuh yang berkembang tuh gak tahu juga gitu kayak gimana. Oke. Terus sempat juga jadi produser ya? Produserin beberapa lah ya. Sering lah ya gitu. Oh gitu. Terus yang si Oza itu setelah Nano. Oza tuh sebenarnya sebelum Nano juga udah garap. Nano dulu baru ngerjain si Oza tuh. Sambil lah ya. Kalau si Oza kan itu mah kayak project ketemu teman ngobrol curhat ini gitu. Curhat anjir. Masa hidup lu kelam banget ya gitu. Akhirnya curhat, gua bikin lagunya gimana ya, udah ketemulah si Excel tuh di situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol, sama juga punya cerita yang agak-agak absurd lah tentang hidupnya. Udah bikin lagu lah, sepakat nih. Kebetulan si 3 orang itu semua zodiaknya Scorpio semua nih. Scorpio semua, rata-rata broken home semua, tapi gua nggak broken home ya. Si Ozam masih Excel agak-agak sedikit rusuh lah hidupnya. Dia punya ada permasalahan lah ya, permasalahan keluarga gitu.
akhirnya bikin lah. Ya itu juga gak jadi dah, karena pas si Oza mau serius tuh Axel keburu nikah lah sama istrinya, sama Melody lah, sama si Mel. Si vokalisnya juga buka kantor, dia jadi notaris di Bangka Belitung kalau nggak salah. Jadi jadwal ketemunya susah. Oh jadi Pak Buket lah maksudnya. Pak Buket lah gimana sih ngatur jadwalnya? Gua di Bandung, si Axel di Jakarta, si Oja ada di Bangka Belitung. Wah, udah aja. Ya walaupun sekarang ada teknologi Zoom lain-lain, tapi tetap kurang enak ya. Ya. Lebih enak ketemu in person lah gitu kayaknya. Soalnya si Oza tuh waktu itu eksekutif produsernya Ray The Massive waktu itu. Keren aja. Asli. Maksudnya secara packaging itu unik ya. Kan waktu si Oza itu project itu gua sebagai musik produser nih. Jadi gua bikin musiknya sampai mixing, mastering, bawa-bawa dan lain-lain beres. Sampai kita tuh bikin cover album paling termahal waktu itu. Tapi gua gak bisa sebutin biaya cover itu, tapi puluhan juta, serius itu gitu. Bikin cover doang nih, jasa buat bikin desain covernya doang. Udah jadi, udah cetak sekian, mau rilis secara independen. Cuman waktu itu yang tadi gua bilang kan, Axel sibuk, si vokalisnya sibuk. Dan gak ketemu terus, akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Tapi sempat rilis kan ya? Sempat rilis. Berapa single sih? EP album sebenarnya. EP kan? Ngeluarin EP album. Waktu itu di labelnya Rian The Massive tuh, RAP itu lupa. Oh iya. Akhirnya kita publisher sana sama agregator juga pakai si The Massive. Gitu. Cuman ya gak jalan. Gak ada karena kesibukan, bukan masalah manajemen lain. Bukan. Karena personil lain. Kalau ini mah sebenarnya asik banget gitu. Kalau dikumpulin 3 orang di barengan kayaknya bikin musiknya bakal sakit mulu kayak. Kering. Karena satu frekuensi ya. Ya gitu. Terus proses produksi lagu itu kan ada aja yang lama ya, kayak bikin lagu lama lain-lain. Kalau itu si Oza itu produksi itu cepat banget atau cepat itu mah? Atau nyantai nunggu mood atau gimana? Enggak. Oh enggak ya. Begitu si vokalis curhat tentang hidupnya. Oh hidupnya. Kalau gua bikin lagu ya, semalam gua ngerenung di studio di rumah waktu itu. Studio udah jadi akhirnya. Udah sesimpel itu gitu. Bener. Gak ada yang ribet. Bener. Oh gitu. Terus setelah Oza bikin sempat nge-produce Magi ya? Iya, Magi ya. Kan? Beberapa single. Dia awal muncul jadi solo vokal ya? Iya, solo projectnya lah. Projectnya. Banyak mau Magi mah udah tahunan lah intinya. Udah dia suruh jalan. Bikin single. Cuman ya itu karena waktu juga. Magi sibuk sama riffnya, sama apa-apanya. Akhirnya terbengkalai juga gitu. Oh gitu. Oh iya. Terus dari Magi udah mulai Om tuh? Ya sesudah project Magi ya ngerjain beberapa jadi musik produser kan sambil jalan yang lain kalau salah di baru Om Bram tuh. Itu tuh Om Bram. Tapi kan sama Magi juga kan? Sama Magi juga. Jadi Om Bram tuh sebenarnya singkatan sebenarnya. Oh gitu. Opit Magi Bram gitu. Oh iya. Gitu kan dari dia namanya apa ya waktu itu ya? Udah bisa. Ada sepintas namanya Om Bram, lucu juga gitu. Benar ya. Unik gitu ceritanya. Benar. Terus si Om Bram itu sama Magi jalan sampai berapa? Sama Magi tuh single kedua kalau salah. Oh single kedua. Single kedua berak sama Magi. Magi dari sibuk. apa? Drum. Magi riff, megang drum. Iya. Terus sibuk yang lain. Terus si Om Bram ini tetap berjalan dengan formasi berdua gitu. Band sih sebenarnya, cuma kan tadinya mau proyeknya kayak solo gitulah, cuman ya udah bikin band aja lah gitu, nerusin gitu lah intinya gitu, cuman tanpa Magi gitu. Oh. Terus udah rilis 5 single ya lebih? Kayaknya itu sekarang udah ada 6 7 kayaknya, gitu. Udah 7 mau album misalnya. Bener. Ramai pisan di mana-mana soalnya. Nah kalau di Bandung mah pasti udah pada tahu lah gitu, di Bandung lain-lain. Terus emang sering muter lah nyanyi. Lebih ke Bandung Bali kali ya. Iya beneran Bali lah gitu ya. Kita tuh kalau si Om Bram kan gak tahu ya, ada yang bilang ini band punk gitu. Band apa bawa tapi ya gua mah gak mau ngotak-ngotakin gitu. Bikin karya ya. Cuman kalau si Om Bram tuh poin plus-nya dia bawain musik punk tapi di tempat-tempat bukan punk gitu ya. Ngerti gak? Benar.
serunya di situ. Bener dan lebih niat bener ya, maksudnya kayak apa, kayak maksudnya lebih ya udah lah, tapi ini kayaknya lebih proper lah gitu ya, nggak tahu karena ada outfit lah gitu ya, maksudnya kayak lebih kayak dipikirin A sampai Z kayaknya, kayak aku tipikal orang yang detail gitu. Iya tuh, kalau itu mah urusan Udah karya apa ya? Gitu. Kalau si Om Brawa kan buatnya sampai mulai dari bikin lagu, sampai mixing, mastering, bikin logo lah apa, bikin dan lain-lainnya, sama gua semuanya gitu. Benar. Oke. Terus juga sempat bikin single apa judulnya Biru, itu apa versi biar apa versi? Nah, lagu Biru itu sebenarnya si Bram tuh udah rilis dari jauh-jauh tahun lalu lah. Oh. Emang lagu itu di-present emang buat versi gitu. Iya. Dan katanya di tahun berapa gitu lagu itu sempat nembus di Jepang gitu. Iya, jadi kalau Viking di Jepang apa namanya nggak tahu lah ya. Dia pakai judul itu. Tapi waktu itu judulnya bukan Biru doang, ada Pangeran Biru judulnya. Oh gitu. Dan si Bram manggung ke Jepang kalau nggak salah gara-gara lagu itu diundang sama Viking Dari sana ya. Cabang Jepang gitu. Bener ya. Dari lagu. Ini bener kekuatan lagunya seperti magic gitu. Kayak ya masa kesempatan teh banyak gitu, satu lagu doang gitu. Iya. Ya kan kayak pengalaman Awopet gitu ya, satu lagu doang orang bisa keliling Indonesia ya. Orang bisa manggung di venue A sampai Z, udah ketemu banyak orang. Iya. Alhamdulillah. Udah sempet ngalamin gitu kayak gitu. Bener lah. Terus melihat era zaman sekarang lah ya, maksudnya kan dengan pengalaman lain gitu. Sekarang kan musisi sekarang itu lebih dimudahkan lah. Ya, maksudnya dari segi toolsnya teh bala ngulik hese kudu muter-muter gitu lain-lain. Sekarang kalian tinggal search YouTube aja udah ada. Ada kayak apa gitar cover ya. Cover chord lain-lain udah lengkap gitu maksudnya. Kalau zaman gua dulu susah cuy. Jadi zaman kaset ya. Harus beli tablatur gitar yang harganya mahal, waktu import. Bisa ada yang murah waktu itu di tahun berapa? Tiba-tiba ada fotokopian ada tablaturnya Iron Maiden, misalnya Steve Vai, Guns N' Roses semua ada tuh. Cuman kita harus baca tablatur minimal gitu kan, belum ada YouTube. Jadi perjuangannya lebih susah lah gitu kalau zaman dulu. Terus zaman dulu mah kalau ngeband tuh wajib jago gitar wajib. Zaman dulu mah emang di konsepnya bisa tinggal jago ya. Kan kalau sekarang mah kan orang yang main simple yang penting enak jadi gitu. Kalau zaman dulu mah kayak kalau nggak bisa. Image main gitar tuh kayaknya harus jago kalau ngeband tuh gitu. Setahu saya tahun-tahun itu ya, tahun 90 lah. Iya. Tahun 90 ke 2000 ke sana udah mulai keluar gitaris-gitaris yang main simple gitu. Iya. Kalau zaman dulu mah kalau sebelum bisa ngajuit mah belum bisa ngeband gitu. Bener ya. Bener, dan emang ini maksudnya kayak gitaris ya maksudnya semua mata tertuju gitu kalau menmanggungnya yang dituntutnya gitaris aja. Iya, di tahun 80-90 mah mendominasi cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga yang terkenal tuh antara vokalis sama gitaris. Jarang lah kalau bass, kalau agak jago-jago tuh kayak Mr. Big ya, Billy yang nonjol kasih center gitu. Kalau yang lain 80-90 mah kayak gitaris wajib jago kayak. Gitu tadi. Terus zaman sekarang ya bener sekarang kan selalu mendengar musik gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Terus zaman sekarang lebih senang dengan musik apa gitu? Zaman sekarang kalau ini aja, kalau misalnya ada musik baru didengar nggak? Didengar pasti. Jadi di periode hidup yang sekarang gitu ya, ngomongin musik kayaknya semua musik dimakan kayak. Karena kayak semacam butuh knowledge gitu. Bener ya. Jadi kan kalau zaman gua umur 20 tuh spesifik kan dari musik buat rock semua rock gitu. Gak dengerin musik-musik lain, tapi pas umur udah makin naik kita semakin lagi musik apa yang bisa dicerna, difahami gitu. Nah, akhirnya mulai kepo tuh sama genre elektronik dan yang lain-lain lah intinya. Yang nggak ngikutin cuma satu jazz sama dangdut, itu poek kata itu. Tapi kalau yang lain kayak jenis turunan-turunan genre musik itu ngikutin. Dan akhirnya gak rasis ke musik. Akhirnya semua didengerin dan mencoba mencari tahu titik nemu enaknya tuh di mana gitu. Ternyata bisa paham kan. Oh iya, si The Cure tuh kelebihannya gini,
si Blur, Oasis dan Ya. lain-lain sampai Bener. semua genre musik keren semua. Bener. Punya inilah, punya apa? Khas masing-masing lah Gitu. Jadi musik gak ada yang jelek. Gitu. Bener. Bener. Terus musisi, lihat musisi zaman sekarang kumaha kayak ya misalkan musisi zaman sekarang kan minat sekarang berminat ke band aja agak-agak susah ini mas sekarang. Kayak regenerasi lah. Iya, karena kan zamannya beda. Kalau zaman dulu mah band tuh masih musimnya. Bandnya kayak lifestyle kan. Ya. Dulu mah jadi anak band teh keren, Bisa. salah satu value yang tinggi lah. Pengen bisa Sekarang mah anak muda sekarang bisnis sekarang mah. bisnis, Jadi game, jadi lain-lain. kalau ini anak band, ini miskin gitu. Keren ya. Itu sekarang mah. Tapi gua bukan berarti mendeskris ini yang musisi ya. Musisi. Cuman rata-rata anak sekarang tuh yang gua lihat ya mindsetnya tuh udah jadi musisi tuh kayak jauh gitu. Benar. Ya. Dan makanya kan kayaknya maksudnya kayak pola pikir kayak gitu tuh kayak ngimbas ke zaman sekarang kan kayak band-band yang naik tuh jadi agak susah. Kebanyakan solo ya. Sebenarnya gak susah karena regenerasi aja. Kurang. Sebenarnya Pak. Jadi ada masanya lah. Jadi band-band kayak yang contoh lah waktu zamannya Sinano nih. Ada band itu salah satunya teman-teman lah kayak 5 Minute lah, bapak dan lain-lain. Pasti kuotanya gak sehebat kayak tahun-tahun waktu itu. Benar, ya. Karena kan banyak anak baru nih. Nah, Makanya yang anak baru ini mereka dengerin musiknya yang nembus di telinga mereka dan sesuai dengan zamannya gitu. benar ya. Karena kan musik selalu berevolusi kan, Benar. gaya-gaya musiknya Benar. berubah gitu. Sama lebih tren juga ngaruh nggak kayak sih? Ngaruh banget, itu mah ngaruh banget. Dan gue bilang musik sekarang mah makin maju dalam artian banyak artis-artis newcomers yang baru-baru sangat berkualitas lah, mulai dari lirik, dari musik dan lain-lain. Dan fansnya real. Kalau zaman dulu kan fansnya latar. Benar ya, benar. Jadi lihat band ini, hore. Keren ikut. Kalau sekarang udah benar-benar keren lah. Ada kemajuan pesat lah di industri musik Indonesia. Sama kayaknya semua aliran itu punya kesempatan yang sama lah ya. Ya, selama lagunya itu bisa ngewakilin pendengar sekarang ya. Iya. Jadi ya gitulah. Benar. Nah ini udah mulai kebuka nih kalian pasti. Oke. Terus ada gak hal-hal yang apa ya memorable lah buat gitu. Pengalaman dulu anjing orang cuma bisa iya gitu. Namun gitu. Pengalaman memorable kayak semua juga memorable pasti. Cuman pengalaman yang paling penting mah sebagai seniman gitu. Jangan pernah apa ya. Ada beberapa momen yang nggak bisa diulang 2 kali gitu ya. Gitu. Yang nggak bisa diulang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan bagus gitu, contohnya kayak lagunya dikenal orang, itu harus bisa ditanggungjawabin. Oh iya. Bukan manfaatin ya, Iya. dipertanggungjawabkan dalam Iya. artian. Karena kan efek dari semua mempertanggungjawabkan tuh akhirnya bisa long lasting. Benar. Intinya jangan pernah sia-siain dan bikin sebuah seni yang apa ya, yang tulus aja Tulus sih paling aja, bener gitu. Itu yang susah ya. Mm-mm. Kadang-kadang kan terlalu banyak pressure tadi jadi Oh bikin- iya, nggak bisa kalau di nggak sini bisa. mah nggak bisa banyak pressure. Contohnya kalau banyak pressure mah ya Iya, pasti lah. outputnya akan bagus. benar. Eh, Benar kayak musik teh harus benar-benar tulus gitu ya. Iya, kalau yang bikin memorable di pengalaman saya mah ya dulu, ya contohnya lah kayak semacam tiba-tiba, aja berarti kebeli gitar, Benar. kita bukan duit dari orang tua gitu ya, Tapi boga gitu. boga gitu Bener. waktu itu ya, jadi gua tuh megang handphone Nokia yang komunikatornya mahal, Wah, waktu waktu itu berjamannya. gak nyangka gitu kan, Gimana? gimana kan kalau dipikir pakai logika kan, oh iya susah gitu kan, Bener. akhirnya apa yang kita kerjain pasti hasilnya sesuai sama apa yang kita kerjain gitu. Benar. Jadi gak pernah nyangka, jadi gue tuh pengen beli gitar ya, nyanyi musik dulu gak pernah. Juga benar. Jadi main musik gue happy seneng Saya seneng. kan tadi Nah, tiba-tiba diterima label lah, tiba-tiba ini, jadi gak ada target apapun, tulus aja bikin aja udah. Benar.
Benar. Enjoyin aja dulu gitu. Benar. Terus apakah seberapa penting gitu sekarang nge-branding diri sendiri itu untuk Kalau zaman sekarang kayaknya ya. Karena kan media kalau zaman dulu dikuasain TV ya. benar. TV sama radio. Oh, Antara dua itulah buat TV. masuk ke situ aja, Bu. Oh, Wah, susah. jadi TV radio kan juga berpolitik kan. benar. Siapa artis yang bakal di-up, bawa radio juga sama di settingan semua lah kayak Benar. gitu lah. Sini yang jadiin artis. Nah, kalau zaman sekarang udah beda. Jadi industrinya udah berubah nih. Industrinya udah berubah dan sekarang si artisnya yang punya pegang seluruh kontrol kendali gitu. Benar. Jadi Enggak, zaman dulu sebenarnya udah ada kan Udah sekolah ada. slang, Oh, Dewa dan udah. lain-lain mereka udah sendiri kan. Udah. Cuma zaman dulu pemahaman secara manajemen nggak semua artis paham ke situ gitu. benar. Tapi kalau zaman sekarang mah kayaknya artis-artis sudah mulai pinter, udah mulai tahu cara mendistribusikan lagunya. Jadi ya, ke agregator bikin video klip sendiri apa-apa dan lain punya punya channel sendiri bla 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 dan itu industrinya lebih bener lah. Sama strateginya tuh bisa diatur sendiri ya. Maksudnya strateginya orang kudu Itu mah udah pasti, justru Enaknya. strateginya bagus-bagus materi kalau sekarang. sekarang maunya Jadi nanti kan punya kelasnya masing-masing. benar gitu. Benar. Bisa. Pokoknya kalau gak ngikutin digital, die. Ah udah. Kayak Karena kan zaman sekarang udah zaman gitu ya. Bener. Di handphone. Biar sekarang maksudnya kan TV kan udah mulai Nggak tahu gue udah lama ya, nonton makanya TV ya. saya lihat tuh ayah net TV bangkar terus yang lain juga udah mulai ngikutin yang lain-lain. Kayaknya karena orang-orang juga udah mulai nontonnya di sini gitu. Iya, sekarang. Karena semuanya sini on gitar naon gitu. Kayak aww. Wewe naon gitu. Oke. Apa lagi ya? Terus lebih gitu kan sebagai gitaris lebih seneng gitar elektrik apa akustik? Elektriknya tentunya tidak ada yang bisa Aku menang. tuh dari dulu gak pernah kepengen beli gitu. Jadi Oh, gak pernah gitu. dibeli gitar akustik sama mantan istri ya, Ah. dibeliin gitar akustik gitu. Dan tadi dijual sama gua. Gak tebagi gitu. Benar. Terus ada dunia per efekan sekarang kan udah mulai canggih lah ya. Wah gila. Ya kayaknya 10 tahun ke belakang tuh kayak udah beda gitu. Iya lah ya. Sekarang tuh dipermudah apa mengharuskan si musisi itu lebih eksplor lagi gitu. Justru kalau sekarang mah dipermudah ya. Kalau zaman dulu kalau mau ngejar sound Marshall tuh harus boga Marshall beneran. Marshall-na Gede, gejeling. gitu. Marshall gejeling jadi berat kan. Sekarang udah ada efek yang bener-bener hampir mirip lah gitu. Ya enggak 100% tapi ya 80 kejar. Kekejar sih bahkan Zaman bisa sekarang ya. lebih bagus malah itu intinya. Tapi lebih baik lagi ke hearing. Iya, baik lagi setting lah si itu personalnya ya. juga. Ya, Jadi benar. kalau misalnya anak-anak sekarang larinya ke digital, gue yakin anak-anak sekarang pasti bingung apa yang namanya high gain, keras, sound dan lain-lain. Apa gitu. Bingung karena mau nggak mau harus tahu dulu rootsnya dulu gitu kalau ngomongin sound gitu. Kita kalian kumaha. Nah, jadi kalau udah tahu basicnya nih produk aslinya, ya wujud aslinya. Nah di zaman sekarang tuh efek-efek sekarang tuh yang tadinya berwujud sekarang berubah jadi format digital gitu. Nah jadi kalau yang anak sekarang nge-tweak langsung di digital, ya wajibnya sih harus tahu dulu sejarahnya dulu. Iya, Jadi bener. jadi Bener. begitu megang efek ini, efek itu udah gak kaget. Oh cuma beda toolsnya doang lah, gitu, navigasinya doang. Gua tahu kesini lah gitu ya jadi. Oke. Tapi kalau untuk gitar sendiri kan sekarang udah banyak tuh. Ada yang pakai LED macam-macam. Oh iya bener keren-keren. Ya keren-keren. Tapi tetapnya maksudnya kan tetap ya gitar mah ya gitar dari dulu gitar mah wujudnya kayak gitu. Kalau terlalu canggih asa aneh kan sih. Kayak ada yang LED pencet apa macam-macam. Enggak aneh sih sebenarnya asal pantas wae Pantes gitu ya. ya. Ayo pantasnya. Matthew Bellamy gitu misalnya. Iya, kayak nah gitu. tebalnya siapa yang mau protes Iya. sebenarnya emang kebutuhan dia emang gitu Kayak kan. gitu. Emang keren, tapi kan ya itu mah Balik ke nggak ada aturan kalau menurut gua mah ya. Kalau mau bawain lagu sebenarnya kebutuhannya overdrive doang, tiba-tiba siapa mau efek segede panto ya pack wae Pack wae. gitu. Gak ada aturan, gak ada bener gak salah, gak ada. Bener ya.
pesen gitu. Itu lebih ke tes lah kali ya. Ya ketes sama selera aja, Selera, gitu ya. aja. Sama kebutuhan bernyanya. Nah kebutuhan, Bener. jadi gitu. Oke. Terus sekarang pakai apa? Sekarang lagi senang pakai apa gitu? Gitar apa aja saya, Apa aja, saya mau gitar. Bener. Tapi sekarang saya juga lihat pakai apa? Wireless ya. Wireless ya. Wireless sekarang. Tapi wireless sekarang zaman dulu lebih beda kesannya. Beda banget. Antena. Kalau dulu mah Berantena gitu. terus Ayo guys. bentuknya gede kan, Gede. receiver yang gitu kotak-kotak sekarang udah Kecil-kecil, kecil-kecil, terus simple gitu. Sama lebih stabil juga kali ya. Ya karena kan Si si frekuensinya sinyalnya, udah, si frekuensinya udah tau lah Udah. 2 sekian gigahertz bapak dan lain-lain Bener. secara teori ya. Teori. Tapi udah makin keren. Bener. Intinya. Itu kan sekarang banyak juga fenomena gitu kayak musik-musik kafe aja udah pakai ini ya sekarang. Iya. Musik gaya. Bukan gaya anjir. Perlu Gua mah paling gak suka pakai earplay bener. tetap Karena lebih gua mah enak. lebih suka denger sound gitar langsung gitu. iya. Bocoran-bocoran, Nggak ada di sini. Jadi kayak semacam apa sih? Getaran. Dimensi si per bener. instrumen dan lain-lainnya Kerasa. lebih enak aja gitu. Ini sama kerasa ya kalau real. Lebih real aja. Kalau ngomongin sound kenceng kan beda antara di ear sama kita langsung dengar di monitor, loudnya ya kencengnya Loudnya. gitu. Pas ini kan kayaknya udah Tetep clean gak enak, banget eh. gitu nya. Gak enak Iya, kan? maksudnya kalau di sini kan terlalu clean nggak sih gitu. Dan gua mah gak pernah pakai ear monitor. Selalu pakai monitor. Benar. Gak pernah enak kan. Terus Jadi ear monitor murah bener ya. Nu mahal mah mahal juga. Anggar ya, Anggar. sama kayak. Ini. Terus kemarin juga sempat apa? Kemarin manggung eventnya, Ya. event launching ya. Bukan launching ya, maksudnya kayak Ya bikin showcase lah. iya showcase Showcase. yang udah rilis lagunya gitu Heeh. ya, kayak gitu. Terus next event kapan? Biasanya suka surprise. Kalau si Om berapa mau konsen ke studio dulu mau Iya, mulai dulu. album. Tahun 2025. Target biasanya bikin berapa album di 2025? Justru target si Om berapa? Kemarin mah komiknya di 2024 bubar. Komitnya. 2025 bikin bisnis gitu. Oh kita awalnya lagi gitu. Cuman kayak Janganlah. anak-anak Keren lah orang tuh geus kuruna gede. Geus gede, aku udah lebih gede. ada ngeband terus. Benar harus tuh lah. Maksudnya kan. Ya tidak ada faktor usia aja bener kayak ngeband mah nya. Gak ada tuh. Gak ada. Tinggal ya musim senior nya marahin deui. Wah. Malah yang di Terus ada lagi yang mau di-share. Itu Apaan? banyak penonton gitaris muda ya. Yang haus soalnya. ya Apa dia selama masih muda manfaatin waktu dalam kalau di dunia seni ya lebih fokus dan manfaatkan waktu-waktu yang sangat cepat ini gitu karena antara dari tahun ke tahun itu cepat. Jadi kalau diisi dengan penuh dengan kreatifan itu bisa menghasilkan output yang bagus lah Iya. gitu. Yang paling penting mah tahu pemikiran hasilnya nya. Dan ngikutin benernya. Bukan hasil, biasanya kan orang bermusik teh dengan apa maksudnya? Gua tuh yang kelihatan keren gitu kan. Satu itu gua tuh pengen ngasilin duit gitu. Nah, itu keduanya. Biasanya nih rata-rata Biasa. kalau yang mikirnya udah kayak gitu biasanya banyak yang nggak berhasil gitu. Beda lah, maksudnya berhasil Iya. cuman waktunya nggak long lasting gitu. Iya. Beda sama yang struggle lah. gua tuh Iya. bikin band, bikin musik tuh karena tulus aja gitu. Terus aja. Uh, Udah pasti ada pasti dari sekian lah. Ketika kita tulus banyak, Iya. we gitu harus lihat ya. Pasti akan kemana. gitu. Oke. Pokoknya gue semangat lah. Bener. Di zaman sekarang edan ini serba instan. Wah, jangan lain mah kalau kurang-kurang na eksis banyak. Bener. Itu branding itu penting bisa. Nah itu brand, produk gitu, musik teh ya bisnisnya, maksudnya asal bisnisnya nganggapnya jadi make orang profesional menanya. Iya, bisnis dulu juga udah bisnis sebenarnya, cuma kan banyak artis yang nggak aware ke situnya. Kalau lu tuh dibisnisin sama label gitu, jadi lu jadi sapi perah gitu kan. Nah kalau sekarang mah sapinya udah kabur. Saya udah kabur sok Udah bebas, udah beranak pinak sendiri. beranak sendiri udah gak ternak lagi lah intinya, udah bukan ternakan label lagi. Benar.
benar-benar. Ah juga kalau mau ada yang nanya, Instagram apa? Instagram Opit Bay. Topik B, pokoknya follow. Pokoknya kalau mau tanya-tanya gitaris-gitaris yang mau nanya, aduh, saya kurang ngerti masalah naon, Ya Sharing dari kita mau bikin lagu boleh, mau bikin bikin lagu. mastering boleh. misi mastering boleh. Banyak bisa. Soalnya banyak mesti apalagi dari sore sana. Ya. Emang pengen banyak apa yang cari tempat produksi lah, bisa ke Opit. Nanti saya tulisin nomor kontak Opit lah. Itu Instagram lah ya. Oke, baru dari Instagram berlanjut lah gitu. Oke. Pokoknya bisa segala bisa Ima. Produser bisa. Pokoknya bikin lagu bisa. Pengen konsepin video klip bisa, lebih bisa. Kebenaran bisa. Semua Semua bisa dikerjain. kalau kita kan sendiri semuanya ya sampai sampai Z gitu. Terus saya sama rilis juga bisa ya agregator gitu. Bisa. Banyak agregator bisa. Nanti ada single Apa ya? anak-anak solo kayak nanti gitu. Ada juga talent sana yang pengen, terus saya pengen rilis misalnya. Boleh. Aman. Kayak gitu. Pokoknya nomor. Ternyata thank you banget, aduh sudah direcokin. Ini wah, ini tempat berkarya ini. Pokoknya thank you banget yang sudah nonton. Pokoknya maju terus musisi Indonesia. See you on the next episode. Bye bye.